Selamat siang, kita bertemu lagi untuk proses pengenalan salah satu aplikasi statistik, yaitu SPSS. Pada kesempatan ini, kita akan berlatih untuk melakukan input data pada lembar kerja SPSS. Saudara sekalian, ketika kita mulai untuk mengaplikasikan SPSS, kita membuka terlebih dahulu data editor, maka yang muncul adalah seperti ini. Nah, ketika muncul seperti ini, maka klik cancel untuk menutup window-nya. Nah, tampilannya adalah semacam ini, sama dengan tampilan Excel. Nah, pada data editor ini ada dua sheet yang harus kita perhatikan, yaitu pertama adalah variabel view dan data view. Pada proses penggunaan atau input data statistik pada SPSS ini, maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah melakukan deskripsi variabel. Nah, langkahnya adalah kita aktifkan sheet dari variabel view. Nah, maka kita akan mendapatkan isian nama variabel, tipe, desimal, label, dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita deskripsikan satu persatu. Nah, contohnya adalah kita mau memasukkan salah satu variabel, misalkan variabel usia. Nah, variabel usia ini tipe datanya, ya, kita pilih tipe data numerik. Oke, usia kita nanti tidak akan menggunakan desimal, maka desimalnya kita nolkan. Nah, baik. Nah, sebenarnya untuk proses analisa statistik, ketika variabel usia kita gunakan dengan tipe numerik, isian ini sudah cukup untuk bisa kita lanjutkan, ya, pada tahap berikutnya. Artinya, pada tahapan deskripsi variabel untuk data interval rasio, ya, yang bertipe numerik semacam ini, isian ini sudah selesai. Tinggal kita memasukkan datanya. Nah, masukkan datanya dengan cara klik data view. Ini sudah masuk variabel usia, kemudian kita masukkan satu persatu datanya. Data pertama atau responden pertama, misalkan usianya 23, responden kedua 24, responden ketiga 26, 23, 25, 27, 21, 22, 20, 21. Nah, setiap perpindahan sel bawah kita menggunakan enter. Nah, kalau misalkan kita punya data 10 sampel, maka kita sudah masukkan semuanya. Nah, ini adalah proses input data untuk data interval rasio atau data numerik. Nah, prosesnya sudah selesai. Nah, berikutnya kalau kita memiliki data kategori, bagaimana memasukkannya? Misalkan kita memiliki data kategori berskala nominal, misalkan jenis kelamin. Nah, kita coba masukkan. Ya, klik variabel view, nah, kemudian masukkan variabelnya, jenis kelamin. Ya. Nah, penulisan nama variabel di sini tidak boleh menggunakan spasi. Nah, jenis kelamin berskala nominal kita tetap menggunakan tipe numerik. Tidak menggunakan desimal, kita nolkan. Nah, kemudian yang harus kita isikan adalah pada value. Kita klik value, maka akan keluar window value label, kita isikan value-nya.
value 1 atau nilai 1 itu untuk label jenis kelamin laki-laki. Add 2 itu untuk perempuan. Nah, sudah selesai. Oke. Nah, ini adalah deskripsi variabel untuk jenis kelamin, sudah selesai. Kemudian kita memasukkan ke data view. Nah, jenis kelamin yang kita masukkan adalah value-nya, ya, value-nya. Jadi kalau 1 laki-laki, 2 perempuan, misalkan 1, nah, semacam ini. Jenis kelamin laki-laki, perempuan, laki, perempuan. Nah, ini adalah input data untuk data kategorik. Jadi kalau nanti saudara memasukkan data kategorik, maka cara memasukkannya atau yang berbeda dengan data numerik adalah pengisian pada value label. Ya, kita coba lihat di variabel view-nya. Nah, di sini yang usia ini bukan kategorik, maka di value kita tidak perlu mengisikan. Ya, ini tidak perlu diisi. Tapi kalau untuk data nominal dan ordinal seperti jenis kelamin ini, maka value-nya harus kita isikan sesuai dengan simbol yang kita buat terlebih dahulu. Nah, ini adalah salah satu tahapan di dalam pemakaian software aplikasi statistik untuk proses input data. Nah, oke. Selamat mencoba untuk variabel-variabel berikutnya. Nanti kita akan melanjutkan kepada analisa data, utamanya adalah analisa deskriptif terlebih dahulu. Saya akhiri, selamat siang dan semoga bermanfaat.